Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Badrul di Lion Channel. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari uraian mad, yaitu mad arid lisukun yang pada video sebelumnya ada yang belum tuntas. Jadi di video ini akan disempurnakan bahasan tentang mad arid lisukun. Kembali mengingatkan bahwa mad itu panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Jadi mad panjang karena matinya baru, sukunnya baru, gitu kan? Contohnya banyak. Ulul albab, ya, ar-rahim, shadiqin, gitu ya, maliki yaumiddin, fa'ilin, rabbil alamin, nasta'in, raihan, al-anhar, gitu, as-sama, dan sebagainya. Jadi intinya bahwa mad arid lisukun itu adalah dipanjangkan karena matinya atau dimatikannya baru, gitu kan. Dipanjangkan karena sukunnya baru, matinya baru. Ya, gitu ya. Kalau kemarin di video sebelumnya dibahas ada beberapa wajah, ada pendek, sedang, panjang, gitu ya. Itu bagian dari pendapat, gitu, acara untuk membaca mad arid lisukun tersebut. Kalau kemarin saya mencontohkan di surat Al-Fatihah, gitu kan, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir surat Fatihah, kalau dibaca di waqaf-waqaf, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, himnya itu mad arid sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu mad arid sukun. Panjangnya bisa 3 cara, bisa pendek, sedang, bisa panjang, kisan, gitu ya, maksimal 6 harakat, gitu kan. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diberhentikan, kalau diwakafkan. Nah, ketika diwasolkan, nah, kembali ke mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu perbedaannya. Nah, pada bahasan ini ada yang namanya mad arid sukun, huruf akhirnya berbaris dhammah. Bila huruf yang dimatikan itu berharakat dhammah, ya, kemarin kan dibahas berharakat fathah, gitu kan, berharakat kasrah. Nah, yang kali ini dibahas tentang bila mana huruf yang dimatikan itu berbaris dhammah, seperti lafaz raihanun, al-anharu, nasta'inu, dan lain sebagainya, boleh dibaca dengan 7 wajah. Wah, luar biasa, ya. Itu dah hebatnya tajwid, ya. Makanya jangan heran kalau kita mendengar para qari'ah yang sudah menguasai bacaannya, ya, yang sudah menguasai tajwid dan makhrajnya, dan juga dihiasi dengan suara yang indah, luar biasa. Kita nikmat mendengarkan, ya, dan enak didengarkannya.
enak bukan hanya bagi dirinya yang membaca qori'nya, tapi juga kita pun menikmati bacaannya. Makanya ada istilah sima'an dalam Quran itu. Mendengarkan saja. Sebab baca Quran itu mendengarkannya saja sudah bernilai ibadah. Itulah Quran hebatnya. Nah, satu, bisa pendek, roihan, itu. Bisa sedang, bisa panjang, pendek serta ismam. Oh, ada lagi istilah ismam. Ya. Kemudian sedang serta ismam, panjang serta ismam, pendek serta raum. Luar biasa. Ini barangkali bagi pemula atau yang mungkin belum tahu tentang istilah-istilah yang barusan saya utarakan. Kalau kemarin sudah dibahas raum kan, di video sebelumnya. Nah, ini ada ismam. Apa ismam itu? Nah, ismam ialah menghimpun kedua bibir sebelum hurufnya dimatikan. Roihan. Nah, jadi si bibir itu dihimpun. Nah, itu teorinya ya, luar biasa. Makanya memang apa namanya, lisan dan bibir ini menentukan huruf itu pasga gitu kan, ketika dilafalkan. Ya, apa di sini? Ismam ialah menghimpun atau menghimpunkan kedua bibir setelah hurufnya dimatikan. Gunnah raum dan ismam ialah untuk menunjukkan, mengisyaratkan adanya huruf dan harkat yang mati atau dimatikan. Wajah raum hanya bisa dipergunakan bila ada pendengar. Itu raum. Itu kan? Kalau kemarin kan ada yang namanya bawang yaumiddin, rohim, raum tuh ya, raum. Nah, kalau ismam ini di sini, kalau raum karena ada pendengar, guna raum dan ismam ialah untuk menunjukkan, mengisyaratkan adanya huruf dan harkat yang mati atau dimatikan. Wajah raum hanya dipergunakan bila ada yang mendengar. Wajah ismam hanya boleh dipergunakan bila ada yang melihat. Oh, luar biasa. Maaf. Bagi para qori-qori'ah, pembaca Quran yang suka ikut lomba MTQ lah, ya. Dalam negara kita sudah jadi apa namanya, rutinitas gitu kan. Program pemerintah ada MTQ dari tingkat bawah sampai tingkat atas nasional gitu kan. Nah, itu si para dewan hakim, para dewan juri itu akan melihat dan mendengarkan, memperhatikan. Gitu kan. Lihat mulutnya, gitu kan. Apakah ismamnya terbawa, gitu kan. Apakah raumnya, gitu kan, terdengar. Nah, itu teh bagian dari apa ya, memperindah bacaan. Gitu kan. Nah, makanya di lomba MTQ itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, makanya bacaannya harus tartil. Sekelas apa namanya, murad talil Quran saja dalam lomba MTQ itu tidak nyuruntul bacanya, tapi ada istilahnya antare. Ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh dua. Alladzi, itu ada ini tidak nyuruntul. Beda kalau kita ngaji di rumah sendiri, ya. Misalkan apalagi di warung madrasah sebentar lagi mengejar tamat. Oh, mengejar tamat. Wah, nyuruntul we, penting mah tamat. Nah, kadang-kadang mungkin ismamnya gitu kan ketinggalan, raumnya juga mungkin ya seperti itulah adanya. Nah, makanya kalau kita ingin membaca Quran dengan baik dan benar, ya
raumnya pada bahasan mad alif sukun ini harus kita bisa didengar, dan ismamnya harus kita dilapalkan supaya bisa dilihat, gitu kan? Nah, jadi akan terasa nikmat membaca Quran itu ketika SOP-nya itu dipenuhi, gitu ya. Nah, itu barangkali bahasan melengkapi mad alif sukun yang kemarin belum tuntas karena durasi ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah belajar Al-Quran baik teori ataupun praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.